Oke, halo semua, ketemu lagi sama gua di RNF Channel. Semua bisa kalau belajar. Baik, di video kali ini gua akan lanjutin lagi materi tentang analisis dayanya. Sekarang masuk ke contoh soal dari segitiga daya. Ya, di video 45 gue udah jelasin bagaimana konsep dan penurunan rumusnya. Sekarang kita coba untuk latihan soal. Bisa teman-teman lihat dari rangkaian listrik yang tersusun di sini terdiri dari sumber arus, resistor 1, resistor 2, dan induktor. Pertanyaannya di sini, tentukan segitiga daya pada rangkaian di atas. Jika diketahui sumber arusnya yakni 10 cos 800 T ampere, ini atau bisa kita ubah ke dalam bentuk polar menjadi 10 sudut 0 derajat. Terus untuk resistor 1 dan resistor 2 tetap, untuk L1 itu akan berubah menjadi J400 ya, dari rumus J omega L, omeganya sebesar 800 dikalikan dengan 0,5 hasilnya 400 J. Lalu setelah ini apa yang harus teman-teman lakukan? Karena ditanyakannya adalah segitiga daya, otomatis teman-teman harus mendapatkan nilai dari masing-masing parameter. Parameter P, parameter Q, dan parameter S. S itu VA, Q itu VAR, dan P itu adalah watt. Oke, tapi sebelum kita mencari ketiga komponen ini, kita harus mengetahui dulu apa aja sih yang kita butuhkan. Ya jelas, yang kita butuhkan di sini adalah berapa magnitudenya, berapa bagian realnya, dan berapa bagian imajinernya. Karena sesuai definisi dari daya kompleks itu sendiri, yang udah dijelaskan di video sebelumnya, bahwa P itu merupakan bagian real dari suatu daya kompleks dan Q itu bagian imajinernya, sedangkan S atau daya tampak itu adalah magnitudnya. Ayo kita langsung coba cari aja. Di sini, hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mencari impedansi totalnya dari ketiga komponen ini, di mana hubungan antara ketiganya yakni L1 dan R2 merupakan seri dan paralel dengan R1. Sehingga untuk mengerjakannya kita dapat tuliskan bahwa R2-nya 200 itu ditambah dengan J400 diparalel dengan R1-nya adalah 100. Kita tulis ulang menjadi 200 ditambah J400 itu dikalikan dengan 100 per 200 ditambah J400 ditambah dengan 100. Nah, dari sini teman-teman perlu ingat, untuk operasi bilangan kompleks, jika dikalikan atau dibagi, itu lebih enak bila melakukannya dalam bentuk polar. Dan kalau misalnya tambah dan kurang, itu lebih enak melakukan operasinya jika dalam bentuk rektangular, kayak gitu ya, atau kartesian. Karena ini perkalian dan pembagian, maka kita ubah ke dalam bentuk polar. Sehingga dengan rumus yang telah dijelaskan di video sebelumnya, teman-teman bisa cek aja, didapat nilai 447,2 dengan sudut 63,4 derajat. Ya, dari 200 plus J4 polar,
polar lagi. Kartesian kita ubah ke polar menjadi seperti ini. Lalu dikalikan dengan 100 per, nah di sini ini kan karena tambah semua, maka bisa kita langsung tambahkan saja 100 ditambah 200 jadi 300. 300 plus J4 jika kita ubah ke dalam bentuk polar, hasilnya adalah 500 dengan sudut 53,1 derajat. Kayak gitu. Langsung saja teman-teman sederhanakan, antara 100 dan 500 itu saling menghilangkan. Jadi kayak gitu ya. Terus 447,2 dibagi 5. Hasilnya adalah 89,44 dengan sudut 63,4 dikurangi 53,1, yakni 10,3 derajat. Ini dalam bentuk polar. Cuman takutnya nanti dipakai juga bentuk kartesiannya, maka kita convert terlebih dahulu. Ya, karena di sini juga kan yang ditanya bukan si daya tampaknya doang, kita perlu bagian real sama imajiner, maka kita konversikan ke dalam bentuk kartesian. Dengan rumus Z sama dengan R cos theta ditambah J R sin theta, maka kita dapat hasil yakni 87,9 ditambah dengan J 15,9. Nah, lalu setelah ini bagaimana cara untuk mendapat P, Q, dan S? Caranya, kan ketiga variabel ini adalah daya, maka kita menentukan semua parameter ini dengan menggunakan rumus daya. Masih ingat? Ayo kita coba kerjakan, di mana P itu sama dengan I efektif kuadrat dikalikan dengan R, di mana nilai I efektif kuadrat itu adalah I maksimum dari amplitudenya, yakni sebesar 10 per akar 2 dikuadratkan dikali, tadi gue udah bilang bahwa P ini adalah bagian realnya, maka kita ambil nilai R-nya, sifat resistifnya dari sini, bagian real, yakni 87,9. Hasilnya adalah 4395 watt. Oke, ini untuk P. Lalu, bagaimana dengan Q? Sama ya, ini bagian dari daya, maka persamaannya yakni I efektif kuadrat dikalikan dengan, gue asumsikan bagian imajinernya adalah X. Ya, sama dengan 10 per akar 2 kuadrat dikalikan dengan X bagian imajinernya, yakni 15,9. Hasilnya adalah 795, satuannya VAR ya. Terus untuk mencari S itu sama dengan I efektif kuadrat dikalikan dengan Z, di mana Z itu adalah magnitudenya. Berarti 10 per akar 2 kuadrat dikalikan dengan 89,44. Hasilnya adalah 4472 VA. Atau bisa kita anggap semua ini sebagai watt. Ya, karena kita sedang menghitung dayanya. Oke, untuk contoh soal tentang segitiga daya cukup sekian. Next video kita akan masuk ke perbaikan power factor. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang suka riset atau membuat suatu project. Di website gua ada macam-macam project, teman-teman bisa download source code atau bagaimana cara membuat project terkait. Silahkan jika teman-teman yang mencari referensi, kunjungi blog tersebut, linknya ada di deskripsi.
Dari gue sekian, wassalamualaikum.